Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Komaria dengan NIM 230100340020. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai sarana ilmiah. Sarana ilmiah ini memiliki 4 subbab. Yang pertama ada bahasa, kemudian yang kedua ada matematika, yang ketiga ada statistik, dan yang keempat ada logika. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai bahasa. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu bahasa? Langsung saja ke penjelasannya. Jadi bahasa ini sebagai sarana komunikasi antar individu. Tanpa bahasa tidak ada komunikasi. Dan tanpa komunikasi, apakah manusia dapat bersosialisasi dengan masyarakat? Dan dengan begitu, apakah manusia layak disebut dengan makhluk sosial? Sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak lepas dari bahasa. Maka dari itu, bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, untuk berinteraksi, kemudian yang kedua, untuk berekspresikan diri, yang ketiga, bersosialisasi, serta untuk mendapatkan pengetahuan dan berkomunikasi dengan orang lain untuk kontrol sosial. Ketika bahasa disifatkan dengan ilmiah, fungsinya untuk komunikasi disifatkan dengan ilmiah juga, yakni komunikasi ilmiah, di mana komunikasi ilmiah adalah proses penyampaian informasi berupa pengetahuan. Kemudian yang kedua ada matematika. Jadi siapa sih yang nggak tahu dengan matematika? Sedangkan semua ilmu pengetahuan ini sudah mempergunakan matematika sebagai pengembangan aljabar maupun statistik. Nah, ternyata matematika ini sebagai bahasa. Kenapa sebagai bahasa? Karena matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Jadi, lambang dari matematika ini memberi arti setelah adanya sebuah makna. Kemudian, matematika juga sebagai sarana berpikir deduktif dan matematika untuk ilmu alam dan sosial. Kemudian ada statistik. Berbeda dengan matematika, statistik ini sebagai sarana berpikir induktif. Jadi, statistik adalah cabang ilmu matematika yang berfokus pada pengumpulan, analisis, presentasi, dan organisasi data. Statistik digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan data, identifikasi pola, serta membuat prediksi. Jadi ilmu ini mencakup berbagai metode dan teknik untuk bekerja dengan data dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kemudian yang terakhir ada logika. Apa sih logika ini? Logika ini menurut saya berpikir dengan valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya ini kita berbicara dengan apa adanya, tidak dibesar-besarkan atau dilebih-lebihkan. Apa sih hubungannya sarana ilmiah dengan bahasa, matematika, statistik, dan juga logika? Jadi, agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah yang baik, diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistik itu tadi. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Jadi, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi yang seperti yang dijelaskan tadi, untuk menyampaikan jalan berpikir kepada orang lain. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif yang seperti tadi, sedangkan statistik mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.